Kak, kenapa ya aku tuh pas awal-awal pakai MS Glow di bulan pertama muka aku tuh bagus banget. Nah lanjut di bulan kedua, bulan ketiga muka aku jadi jerawatan parah. Hai guys, welcome and welcome again to my YouTube channel Tata Meginda. Hai, aku Tata. So kali ini we wanna talk about MS Glow lagi nih guys. Nah buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku, kalian tepat banget untuk singgah di sini. Kenapa? Karena di sini aku selalu update tentang perkembangan aku selama pakai MS Glow, review produk-produk MS Glow, dan yang paling penting juga di sini aku sama sekali nggak di endorse, jadi aku mengatakan sejujur-jujurnya yang aku rasain gitu ya, nggak ditambah-tambahin dan nggak dikurang-kurangin. Nah buat teman-teman yang pingin tanya-tanya seputar pengalaman aku pakai MS Glow atau hal lainnya, kalian bisa langsung ke Instagram aku @tatameginda. Oke, jadi pembahasan kita kali ini seperti yang udah teman-teman lihat di judul, aku akan ngebahas tentang kapan sih kita tuh harus berhenti menggunakan MS Glow, waktunya itu kapan, terus juga dalam kondisi yang seperti apa. Nah di sini aku berbicara ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan yang aku lihat dari teman-teman juga, dan yang pastinya aku searching juga, jadi nggak asal-asalan aku kasih info ini sama kalian ya. Ini udah based on the research, jadi bisa kalian jadikan pedoman. Jadi guys, biasanya dalam penggunaan skincare itu nggak akan jauh-jauh sama yang namanya breakout dan purging. Nah kalau kondisi kalian itu sudah masuk kategori breakout, nah baru kalian stop, buang skincare itu, jangan pernah dipakai lagi. Tapi kalau misalkan masih dalam tahap purging, nah itu kalian harus bersabar. Untuk menentukan kalian itu masuk kategori breakout atau purging ketika kalian sedang memakai MS Glow, itu perlu ada beberapa tahapan yang kalian lakukan gitu ya. Tahap pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengingat-ingat udah berapa lama sih kalian pakai skincare MS Glow, apa udah sampai 8 minggu atau malah masih di bawah 8 minggu. Nah, dalam perskincarean itu waktu untuk menentukan kalian cocok atau tidak menggunakan skincare itu biasanya dalam waktu 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Kalau pemakaiannya masih di bawah 8 minggu dan kalian merasakan masih ada jerawat yang numbuh, nah itu masih bisa dikategorikan sebagai proses purging, dimana dia itu berproses untuk mengangkat sel-sel kulit mati, lapisan sel-sel kulit mati di kulit kalian, sehingga kotoran-kotorannya itu keluar dalam bentuk jerawat. Nah itu dikategorikan sebagai purging, jadi kalian nggak perlu khawatir, tetap aja lanjut pemakaiannya. Tapi kalau pemakaian skincare MS Glow-nya itu sudah lebih dari 8 minggu dan kalian ngerasain muka kalian tuh tambah parah, jerawatnya tuh bener-bener banyak dan makin gak terkontrol, nah itu dikategorikan sebagai breakout, artinya kalian tidak cocok memakai skincare MS Glow ini. Oke, lanjut ke tahap yang kedua yang harus kalian perhatikan, yaitu kandungan dari skincare-nya. Coba kalian perhatikan kandungannya itu cocok gak sih dengan kondisi kulit wajah kalian saat ini. Bisa aja kalian saat ini tuh lagi jerawatan, gak boleh pakai produk yang ada kandungan whitening, brightening, atau yang ada gold-goldnya kayak gitu. Sedangkan kalian malah pakai yang ada kandungan tersebut. Nah itu bisa menyebabkan kenapa muka kalian itu tambah parah jerawatnya atau gak ada hasilnya sama sekali. Atau kalau misalkan di MS Glow ini yang paling sering terjadi itu sebenarnya wajah kalian itu membutuhkan paket acne, tapi malah kalian pakai yang paket whitening. Nah itu bisa jadi kenapa terjadinya breakout. Makanya perhatikan juga ya isi kandungannya, kemudian paket apa yang cocok dengan kondisi kulit wajah kalian. Sedangkan kalau kasusnya itu purging, biasanya produknya itu mengandung agen eksfoliator seperti AHA dan BAH. Kalau AHA itu dia kalian bisa cek kandungannya itu seperti yang ada exit-exitnya, itu biasanya menyebabkan purging, jadi membuat wajah kalian itu awal-awalnya kayak nimbul jerawat atau komedo, tapi fungsinya dia sebagai eksfoliator untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir, lama-lama nanti dia bakal bikin bagus gitu, mukanya nggak bakal jerawatan lagi. Nah guys, tahap ketiga yang harus kalian perhatikan itu apakah saat kalian memakai skincare terjadinya purging atau breakout di kulit kalian adalah melihat di mana letak jerawatnya, lokasi jerawatnya itu di mana. Kalau letaknya itu di tempat yang sama, misalnya kalian itu seringnya jerawatan di daerah pipi dan nimbulnya itu di daerah pipi lagi, nah itu tandanya purging.
Tapi kalau misalkan letak atau lokasi jerawatnya itu berbeda gitu dari biasanya, kalau biasanya kalian jerawatan di daerah pipi, tiba-tiba kalian jerawatan di daerah dagu atau di daerah dahi, nah itu tandanya kalian breakout. Nah, tahap terakhir yang harus kalian perhatikan itu adalah jumlah jerawatnya. Kalau purging, jerawat kalian itu biasanya nimbul kayak cuma 1 atau 2, nah itu dikategorikan sebagai purging. Tapi kalau jerawatnya itu sekali numbuh bisa sampai 10 biji atau 20 biji, nah itu bisa dikatakan breakout. Nah, jadi itu dia tadi 4 tahap yang harus kalian perhatikan untuk menentukan wajah kalian itu saat ini lagi breakout atau purging. Kalau misalkan lagi purging, kalian tunggu aja sampai waktu yang maksimal yaitu 8 minggu untuk kalian lihat apakah akan semakin baik atau semakin memburuk. Kalau udah lebih dari 8 minggu pemakaian, muka kalian jadi tambah parah banget, nah itu kalian harus langsung stop pemakaian skincare-nya. Biasanya nih kalau misalkan breakout itu selain yang aku jelasin tadi, dia itu disertai dengan yang namanya iritasi, wajah merah-merah, terus juga kayak pedih-pedih gitu. Kalau misalkan udah terjadi nih, seperti yang aku kasih tahu ini, itu tandanya kalian langsung berhenti. Oke guys, jadi itu dia tadi penjelasan aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video. Bye-bye.